ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, 3 ini aja saya kira kesempatan Bapak Ibu untuk bisa lulus pada seleksi tahap pertama. Nanti seleksi tahap 2 ada wawancara, kita ketemu lagi di sesi wawancara untuk persiapan bagaimana Bapak Ibu melakukan wawancara. Seleksi pengajar praktik di mana Ibu dan Bapak sudah mengumpulkan berkas, Ibu dan Bapak berperan sebagai pengajar praktik. Nah, ke depan Ibu dan Bapak ketika lolos nanti menjadi calon fasilitator, tentu beban untuk Ibu dan Bapak ini untuk lini masa. Untuk pendaftaran sudah dibuka, terima kasih tim SIM PKB, tentu ini Ibu dan Bapak sudah menerima pemberitahuan. Ini terkait peran dan calon fasilitator di angkatan 16. Untuk penguasaan IT, tentu kalau Ibu Bapak sering menyebut, untuk persyaratannya Ibu dan Bapak mulai disiapkan dari sekarang, telah bertugas sebagai pengajar praktik minimal 1 kali. Nah, ini untuk surat keterangannya tentu nampaknya yang terakhir Ibu dan Bapak, untuk dokumen-dokumen Ibu dan Bapak sudah dijelaskan sebelum-sebelumnya, mohon untuk dapodik itu diupdate. Ini kita juga ingatkan ya Bapak Ibu, nanti ini Bapak Ibu yang diundang ini akan mendapatkan undangan seperti ini. Bapak Ibu diundang untuk mengikuti seleksi angkatan 16. Rekognisi ya, ini angkatannya di sini ditulis ya. Nanti terlihat bahwa pernah Bapak Ibu menjadi pengajar praktek angkatan 3 dan angkatan 16. Ya. Ini akan muncul kalau Bapak Ibu memenuhi syarat yang tadi kami sampaikan, terus kemudian mengisi kurikulum vitae, mengisi dokumen penting dan essay. Apa saja yang Bapak Ibu isi, kalau kita lihat di sini polanya sama ya. Perhatikan benar-benar, ini bukan pertama kali Bapak Ibu ikut seleksi guru penggerak. Dalam artian hari ini Bapak Ibu naik menjadi fasil. Ya, di sini Bapak Ibu ada template berkasnya bisa diunduh. Kemudian di sini ada CV yang harus Bapak Ibu lengkapi. Ya, ini ada beberapa yang seperti ini wajib. Kalau ada yang tanda tanya berwarna orange ini adalah sunnah, diisi boleh, diisi tidak juga boleh. Saran kami diisi semua karena sudah kami informasikan dari dulu bahwa setiap item ini mempunyai bobot nilai, ya. Jadi jangan mengabaikan, selisih 1 saja bisa Bapak Ibu tidak diterima. Ya, selisih 1 poin saja bisa membuat Bapak Ibu tidak diterima. Ini diisi ya, ada informasi umum, pengalaman bekerja, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman kepemimpinan, sukarelawan ya, memberikan mentoring coaching, nomor kontak lain, kualitas jaringan internet di daerah domisili. Ini penting untuk melihat Bapak Ibu apakah bisa nanti menjadi fasil apa tidak. Ya. Terus kemudian ini lengkapi ya, kita minta Bapak Ibu melengkapi data diri. Ada beberapa yang harus diisi ya. Ini dilengkapi. Terus kemudian untuk alamat belajar ID-nya ini juga wajib ditautkan ya untuk bisa punya. Kemudian ada pengalaman bekerja, pengalaman mengikuti pelatihan, pengalaman kepemimpinan, pengalaman sukarelawan dan seterusnya. Nomor kontak lain, kualitas jaringan ini mungkin bagi dulu ya. Ini kualitas jaringan internet di daerah domisili dijawab ya Bapak Ibu. Kalau di tempat Bapak Ibu kurang lancar ya diisi. Kalau memang tidak ada jaringan ya disampaikan aja. Tidak ada jaringan, kalau saya mau online saya harus ke kota. Ya kalau lancar ya ditulis lancar. Ini biar kita tahu kualitas jaringan di tempat Bapak Ibu semua. Setelah itu Bapak Ibu mengisi dokumen penting. Ada beberapa dokumen penting yang perlu diisi ya. Itu ada pas foto, KTP, ijazah terakhir, surat fakta integritas menjadi fasilitator guru penggerak,
surat izin atasan, surat keputusan pembagian tugas mengajar yang dikeluarkan oleh sekolah, dan surat keterangan bertugas. Ini bagi Bapak Ibu yang guru. Nanti ada dari kepala sekolah atau ada dari praktisi, berbeda lagi. Tetapi yang paling penting adalah yang banyak sekali kita amati telah jadi kesalahan itu di fakta integritas ini ya Bapak Ibu ya. Jadi kalau dilihat di fakta integritas Bapak Ibu, ini saya wanti-wanti dengan sangat ya, karena ada tim verbal yang memeriksa dokumen Bapak Ibu gitu. Banyak sekali kami temui Bapak Ibu itu menggunakan materi yang berulang-ulang dari angkatan kemarin, angkatan sekarang, di crop, ditempelin begitu. Itu ketahuan Bapak Ibu. Bahkan ada yang menggunakan materi di copy dari Google. Kita cek di Pinterest, gambarnya sama, nomor serinya sama. Ya sudah, akhirnya digagalkan. Hanya hal sepele itu. Hanya karena tidak mau membeli atau menyiapkan materi, akhirnya Bapak Ibu gagal. Ya, ini saya harap tidak terjadi. Terus kemudian surat izin dari atasan. Ya, ini ingat Bapak Ibu, ada yang kepala sekolah. Ini ada kepala sekolah menugaskan dirinya sendiri. Itu enggak benar. Jadi kalau kepala sekolah berarti Bapak Ibu itu dari kepala dinas atau ketua yayasan kalau yang swasta ya. Kalau dari guru wajib dari kepala sekolah. Terus kalau seandainya kepala dinasnya tidak ada, biasanya kan ada PLT atau kabid ya yang ditugaskan. Itu harus jelas. Terus kemudian surat keputusan pembagian tugas mengajar, ini juga banyak yang unggah SK menjadi PNS. Padahal jelas sekali surat keputusan pembagian tugas mengajar yang menyatakan bahwa Bapak Ibu guru itu aktif di semester ini. Nah, itu Bapak Ibu harus diperhatikan nih. Ya, karena banyak sekali yang salah mengunggah di sini. Kalau yang lain saya kira sudah pada paham. Kemudian IC ya, Bapak Ibu nanti akan melengkapi IC gitu. Kebetulan saya agak canggih sedikit nih, saya ngerti nih lorem ipsum dolor sic emet gitu, saya tahu ngerti isinya. Bapak Ibu silakan diisi. Ingat baik-baik, IC Bapak Ibu itu pasti diperiksa oleh asesor. Ya, berkali-kali kita temukan banyak sekali plagiarisme. Berkali-kali kita temukan tidak nyambung cerita di IC ketika diwawancara tidak sama. Tolong Bapak Ibu IC-nya itu diisi sesuai pengalaman pribadi, kemudian kalau bisa disimpan, diingat-ingat, karena IC ini akan ditanyakan kembali pada saat wawancara. Ya, itu Bapak Ibu diingat-ingat benar apa yang ditulis di IC. Kalau seandainya Bapak Ibu jujur dan mengerjakan sendiri, insya Allah pada saat wawancara Bapak Ibu lulus. Ya, banyak yang nanya ke kita, Pak, kuncinya lulus apa? Ya tadi Bapak Ibu betul-betul menjawab dengan benar. Ketika wawancara, insya Allah Bapak Ibu jawab dengan benar, pasti lulus. Kira-kira begitu. Saya kira itu penjelasan kita. Jadi cuman ini aja, mudah. Kurikulum vitae-nya diisi, dokumen penting IC. Jangan menggunakan dokumen yang sudah lampau. Maksud kami, kalau dokumennya itu yang baru, ya pakai yang baru ini aja Bapak Ibu. Jangan percaya di Google, jangan percaya di WhatsApp group, jangan percaya teman sementara ini. Karena bisa jadi yang dikasih, ini berkasnya, padahal itu berkas yang lama. Bapak Ibu nggak baca, terus unggah, ternyata salah. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Nah, 3 ini aja saya kira kesempatan Bapak Ibu untuk bisa lulus pada seleksi tahap pertama. Nanti seleksi tahap 2 ada wawancara, kita ketemu lagi di sesi wawancara untuk persiapan
bagaimana Bapak Ibu melakukan wawancara.